Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga semua sehat dan tetap semangat dalam belajar walaupun dari rumah. Ya, berjumpa lagi dengan Ibu Nani dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Ya, hari ini kita nanti akan belajar tema 6, subtema 4 tentang menyusun kalimat efektif. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu ya. Silahkan Clara untuk memimpin doa. Kita doa mulai. Doa selesai. Ya, anak-anak, silahkan mempersiapkan diri dengan membuka modul tema 6, subtema 4 yang kemarin sudah Ibu bagikan, dan juga siapkan LK-nya. Sudah siap untuk belajar? Ya. Anak-anak, kalian belajar tema 6, subtema 4 ini dengan tujuan agar setelah kalian belajar tentang menyusun kalimat, kalian mampu menyusun kalimat dari kata kunci berkaitan dengan teks menghemat listrik. Yang kedua, kalian mampu menyusun laporan kegiatan di rumah berkaitan dengan menghemat listrik. Nah, materi pelajaran hari ini yang pertama, menyusun kalimat dari kata kunci berkaitan dengan menghemat listrik. Yang kedua, menyusun laporan kegiatan di rumah berkaitan dengan menghemat listrik. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat dibentuk dari klausa yang terdiri dari subjek, predikat, objek, serta pelengkap atau keterangan yang diakhiri dengan tanda baca titik untuk kalimat berita atau saran, tanya untuk kalimat tanya, seru untuk kalimat perintah. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah suatu kalimat yang dalam penyusunannya sesuai dengan kaidah atau ketetapan bahasa, jelas dan mudah dipahami apabila orang lain mendengar atau membacanya. Kalimat efektif merujuk kepada kalimat atau susunan kata yang mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya, ketika membuat kalimat efektif, wajib mengikuti ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bagaimana cara menyusun kalimat efektif? Yang pertama, kesatuan gagasan. Dalam menyusun kalimat efektif harus ada beberapa unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan yang dapat membentuk suatu kalimat. Contoh, Ibu membuka jendela setiap pagi. Ibu adalah subjek, membuka adalah predikat, jendela adalah objek, setiap pagi adalah keterangan. Nah, ini merupakan kesatuan gagasan ya. Yang kedua, kesejajaran. Di dalam kalimat memiliki kesamaan imbuhan. Contoh, kakak membantu ibu menyiram tanaman. Pada contoh tersebut ada kesamaan imbuhan, yaitu imbuhan membantu ya, membantu dan menyiram. Yang ketiga, hemat, tidak bertele-tele. Dalam penyusunan kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata yang tidak diperlukan atau berlebihan. Contoh, kalimat tidak efektif ya. Ibu mematikan lampu, mematikan TV, dan mematikan kipas angin untuk menghemat energi. Nah, ini tidak efektif karena ini kalimatnya diulang-ulang ya. Mematikan ini diulang-ulang. Nah, kata mematikan cukup ditulis satu kali saja. Nah, kalimat efektifnya seperti ini ya anak-anak ya. Ibu mematikan lampu, TV, dan kipas angin untuk menghemat energi. Ya, ini kalimat yang efektif. Tidak bertele-tele. Ya.
Yang keempat, tidak multitafsir. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang tidak multitafsir. Artinya, pesan yang disampaikan akan langsung dipahami oleh pembaca. Nah, untuk menghindari kalimat yang ambigu atau membingungkan, lebih baik membuat kalimat yang ringkas dan sesuai ide. Ini contoh kalimat efektifnya seperti ini ya anak-anak ya. Pepohonan membuat teduh lingkungan sekitarnya. Nah, ini contoh kalimat efektif. Yang kelima, ketegasan. Dalam kalimat efektif itu ada penekanan pada ide kalimat. Contoh, ini kalimat tidak efektif ya. Ibu mengharapkan agar anak-anak mematikan lampu jika sudah tidak digunakan lagi. Nah, kalimat efektifnya, harapan ibu adalah agar anak-anak mematikan lampu yang tidak terpakai. Ya, jadi ada penekanan pada ide kalimat bahwa ibu berharap anak-anak itu mematikan lampu yang tidak terpakai. Ya. Kemudian yang keenam itu logis. Jadi kalimat efektif itu logis atau masuk akal. Setiap hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang masuk akal. Contoh, kalimat tidak efektif. Kipas angin minta dimatikan ibu. Nah, ini kan tidak efektif. Masuk kipas angin minta dimatikan ibu. Nah, kalau kalimat efektifnya seperti ini ya nak ya. Ibu mematikan kipas angin. Nah, ibu itu S, mematikan itu predikat, kata kerja, kipas angin itu objek. Nah, jadi masuk akal. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4 dengan judul bacaan menghemat energi. Coba kalian lihat ya anak-anak, modul yang kemarin sudah ibu bagikan. Nah, di dalam modul itu bacaannya ada berapa paragraf anak-anak? Ya, ada 2 ya. Jadi jumlah paragraf ada 2. Kalimat utama paragraf 1, ketersediaan energi sangat terbatas. Nah, kemudian paragraf kedua, cara menghemat energi di rumah. Cara menghemat energi di rumah itu ada beberapa cara ya anak-anak ya. Yang pertama, memanfaatkan sinar matahari ya. Yang bisa kita lakukan di rumah, yang pertama, setiap pagi semua jendela dibuka agar cahaya matahari masuk ke rumah sehingga di dalam rumah itu menjadi terang tanpa perlu menyalakan lampu ya. Kemudian yang kedua, menjemur pakaian di bawah sinar matahari ya. Jadi tidak perlu pakai pengeringan gitu ya. Kita bisa menjemur di bawah sinar matahari. Dengan menjemur di bawah sinar matahari, pakaian jadi kering. Nah, ini adalah cara menghemat energi ya anak-anak ya. Cara yang kedua, merawat tanaman dan pohon di sekitar rumah. Nah, pepohonan itu membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jadi anak-anak, jika di rumah ada tanaman atau pohon, kalian rawat dengan baik supaya bisa tumbuh subur, rimbun. Nah, kalau pohon itu yang di sekitar rumah kita itu tumbuh subur, rimbun, pasti udara di sekitar pohon itu akan sejuk ya anak-anak ya. Anak-anak kalau siang hari akan terasa teduh, tidak panas ya, karena matahari tidak langsung masuk ke rumah kita tapi sudah disaring di pohon itu. Jadi udaranya terasa sejuk dan teduh ya, tidak panas seperti itu. Nah, kalian juga merawat bunga ya, disirami gitu ya, juga pohonnya disirami, dipupuk ya, supaya bisa tumbuh subur dan bisa rimbun gitu ya anak-anak. Nah, ini adalah juga cara menghemat energi.
Cara yang ketiga, mematikan lampu, televisi, kipas angin yang tidak digunakan. Nah, anak-anak, kalau anak-anak tidak memakai lampu di ruangan atau mau tidur ya, karena sudah malam mau tidur, tidak pakai lampu, lampunya dimatikan. Setelah belajar ya, kalian sudah selesai belajar, lampunya juga dimatikan ya. Dan kalau TV sudah tidak dilihat juga dimatikan, kipas angin, radio, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu cara menghemat energi dengan mematikan alat-alat elektronik yang sudah tidak digunakan. Ya. Cara keempat, mematikan keran air jika sudah tidak dipakai. Nah, kalau kalian mau mandi, biasanya kan pengen airnya penuh, dibuka dulu. Selesai mandi, jangan lupa kerannya dimatikan ya, supaya saat keluar nanti airnya tidak meludak kemana-mana, tapi sudah dimatikan. Juga keran di wastafel, keran di taman ya, kalau tidak dipakai, tidak digunakan, dimatikan. Juga misalkan di rumah ada keran yang bocor, kalian bisa minta tolong papa, kerannya bocor, tolong diperbaiki. Nah, ini adalah cara untuk menghemat energi air ya yang ada di rumah. Ada lagi anak-anak ya, cara menghemat energi, yaitu memanfaatkan air hujan. Nah, saat hujan deras kan ada talang ya, kadang mungkin ada yang tempat bocor, bisa kita taruh baskom atau ember ya. Nah, bocoran tadi akan menetes si ember itu. Atau ada talang. Air talang itu kan banyak keluar air hujannya ya lewat situ. Bisa ditampung dengan ember besar ya. Nah, kalau sudah reda, air yang tertampung di ember itu bisa digunakan untuk membersihkan teras yang tadi kena kecipratan ya, kena kotoran karena air hujan. Itu bisa kita bersihkan dengan air hujan tadi. Atau juga air hujan tadi bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman ya, baik tanaman dalam pot atau yang langsung tumbuh di tanah. Bisa juga kita gunakan untuk mencuci sepeda atau motor ya anak-anak ya. Jadi manfaatkan air hujan. Ini adalah salah satu cara menghemat energi. Nah, cara lain ya untuk menghemat energi, kalau kalian diminta mama misalnya pergi ke warung atau toko yang jarak tempuhnya dekat dengan rumah, ya, anak cukup jalan kaki atau naik sepeda angin. Atau sekolah kalian dekat dari rumah, jalan kaki saja ya. Atau mau main ke rumah teman, rumahnya hanya berapa meter ya, cukup kalian jalan kaki atau naik sepeda angin ya. Nah, ini adalah cara menghemat energi, yaitu dengan berjalan kaki atau naik sepeda angin. Ya, yang terakhir anak-anak ya, cara yang terakhir saat menonton TV bisa dilakukan bersama ya anak-anak ya. Mungkin di rumah TV-nya di setiap kamar ada. Nah, supaya hemat energi, kalian bisa duduk bersama di ruang keluarga nonton bareng-bareng bersama ya. Itu adalah cara menghemat energi. Juga misalkan kalian bermain sama teman-teman ya. Kalau pandemi seperti ini jarang ya bermain sama teman-teman, misalnya bermain sama adik atau kakak dalam keluarga. Nah, mobil remote itu tidak harus satu-satu, bisa satu mobil remote mainnya bergantian. Nah, ini juga merupakan cara menghemat energi ya anak-anak ya. Baik, nah itu tadi materi dari Ibu Nani bagaimana membuat kalimat efektif ya berkaitan dengan menghemat energi. Nah, tugas kalian hari ini mengerjakan LK 6.4.1 menyusun kalimat dari kata kunci yang ada di soal. Nah, seperti yang terlihat di sini ya, sudah Ibu tampilkan di layar ini ya. Baik.
Nah, anak-anak di sini kalian ini ya menyusun kalimat dari huruf-huruf yang tidak beraturan. Tugas kalian yang pertama menyusun kosakata dari huruf-huruf yang tidak beraturan menjadi kosakata yang bermakna ya, berkaitan dengan menghemat energi tadi. Nah, setelah itu kalian membuat kalimatnya, gitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian tugas yang kedua, membaca, menghemat energi. Ini bacaannya ada di modul tema 6 subtema 4. Kalian sudah menerima semua. Kalian baca dengan cara direkam dalam bentuk video ya. Nah, tugas kalian baik yang di LK maupun video ini kalian upload di GC ya untuk tugas hari ini. Nah, untuk tugas minggu depan kalian mengerjakan LK 6.4.2 yaitu menulis laporan kegiatan di rumah ya. Ini masih berkaitan dengan menghemat energi anak-anak ya. Jadi kalian di rumah bisa mengamati energi apa ya yang bisa dihemat. Itu banyak sekali, nanti bisa diskusi dengan orang tua. Nah, hasil diskusinya nanti bisa kalian buat laporan. Di sini yang pertama tuliskan laporan kegiatannya apa dulu. Di sini dikasih judul menghemat listriknya. Hari dan tanggal itu disesuaikan tugas saat ini dikerjakan, yaitu minggu depan ya. Nah, tempatnya di mana? Tentunya di rumah. Kalau saat kalian di rumah ya. Nah, di sini nanti anak-anak menuliskan kalimat sebanyak 2 paragraf. Nah, masing-masing paragraf berisi minimal 3 kalimat, maksimal 5 kalimat. Nah, jangan lupa saat menulis kalimat memperhatikan tanda baca ya, juga pemakaian huruf kapital, juga cara menulis paragraf itu perlu anak-anak perhatikan. Nah, nanti juga kalau sudah selesai silahkan difoto dan dikirim di Google Classroom ya untuk hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Demikian anak-anak untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa anak-anak pahami ya. Jika nanti masih belum jelas, boleh bertanya ke Bu Nani ya. Baik, kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Ya, Niko silahkan memimpin doanya. Ya, doa selesai. Terima kasih. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Amin. Dadah.